Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya kita akan mengawali pengajian kita malam hari ini dengan membaca surat yang mulia, surat Ad-Duha, untuk mengulangi hafalan kita dan juga membenarkan beberapa bacaan yang barangkali belum sesuai dengan aturan ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wallayli idza saja Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja, Radio Bas FM, Radio Kita, Radio Al-Hikmah, dan juga radio-radio yang lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat terakhir
yang kita bahas adalah ayat yang ke-8. Bukan ke-7 ya? Bukan. Berarti sekarang kita masuk ayat yang ke-9. Ayat ke-9 bunyinya apa? Fa'ammal yatima fala taqhar. Kepada anak yatim jangan engkau berbuat sewenang-wenang. Ayat sebelumnya apa? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah temukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan tidak mampu, serba kekurangan, hidup dalam kemiskinan, fa'aghna. Kemudian Allah jadikan engkau berkecukupan, punya kekayaan. Apa hubungan antara ayat ke-9 ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-8, ayat ke-7 dan ayat yang ke-6. Berapa ayat ini? 3 ayat. Mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat yang Allah karuniakan kepada beliau. Pertama, alam yajidka yatiman fa'awah. Nikmat yang pertama, Allah temukan Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan yatim. Kemudian Allah rawat beliau. Nikmat yang kedua, wa wajadaka dhallan fahada. Allah temukan Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah beri ilmu beliau, beri petunjuk, beri hidayah. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, ayat yang baru kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah temukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan fakir. Kemudian Allah berikan kecukupan kepadamu. Berapa nikmat? 3 nikmat. Setelah Allah ingatkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan dengan berbagai karunia yang Allah berikan kepada beliau. Maka Allah perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Berapa ayat tentang nikmat itu? 3 ayat. 6, 7, 8. Perintah untuk bersyukur itu dalam berapa ayat? 3 ayat berikutnya. 9, 10, 11. 3 ayat diingatkan tentang nikmat Allah. 3 ayat berikutnya perintah untuk mensyukuri nikmat itu. Perintah untuk syukur itu pertama disebutkan dalam ayat yang ke-9. Fa'ammal yatima fala taqhar. Sama anak yatim jangan engkau bertindak sewenang-wenang. Syukur yang kedua ayat yang ke-10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada peminta-minta jangan engkau bentak peminta tersebut. Ayat yang terakhir yang ke-11. Wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Kalau engkau dapat nikmat dari Allah, ceritakan kepada orang lain. 3 cara syukur nikmat. Dan 3 cara syukur nikmat ini adalah di antara level tinggi cara syukur. Selama ini kalau kita diingatkan sama teman, oleh rezeki ya syukur. Wis kepriwe? Alhamdulillah. Saya kan sudah mengucapkan apa? Alhamdulillah.
Selama ini image syukur ya yang lekat di benak kita adalah kalau dapat nikmat mengucapkan alhamdulillah. Ini benar apa salah? Benar. Enggak salah? Enggak. Berarti cukup. Oh. Benar tapi enggak cukup. Ya, kenapa? Karena yang namanya syukur nikmat itu kata para ulama levelnya ada 3. Ada berapa level? 3. Yang pertama syukur hati. Yang kedua syukur lisan. Yang ketiga syukur dengan praktek. Ada berapa level? 3. Yang pertama syukur hati. Apa itu syukur hati, Ustaz? Syukur hati yang meyakini bahwa nikmat yang kita dapatkan itu semata-mata dari siapa? Allah. Itu namanya syukur hati. Panjenengan sugih itu dari siapa? Allah. Panenannya berhasil itu dari Allah. Dagangannya laris itu dari Allah. Bukan kok panenannya berhasil, ya iyalah wong nembe ruwatan ya iya. Bukan seperti itu. Atau misalnya bisnisnya berhasil, ya iyalah SE. Apa SE? Sarjana ekonomi. Ya. Sawahnya luas, ya iyalah wong keturunan nikmat kok. Warisan orang tua, bukan. Syukur hati itulah meyakini setiap nikmat dari Allah. Dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. Surat apa? An-Nahl ayat 53. Dalam surat An-Nahl ayat 53 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kalian dapatkan itu dari Allah. Ini level yang pertama. Syukur apa tadi? Hati. Level yang kedua syukur lisan. Ini yang paling gampang ini. Apa? Alhamdulillah. Dapat gaji 13, alhamdulillah. Narik becak, rame, alhamdulillah. Dikasih 100.000, gak minta dijujuli, alhamdulillah. Ketiban duren, nang ngarepe. Ya, kejatuhan durian di depannya, bukan di kepala. Alhamdulillah. Nah, ini perintah dari Allah. Dalam Al-Quran, surat An-Naml, ayat 93. Kalau tadi An-Nahl, kalau ini apa? An-Naml, ayat 93. Ya. Surat An-Naml ayat 93 Allah berfirman wa qulil hamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah. Ini perintah dari Allah. Ini syukur level 2. Level 3. Ini yang paling apa? Yang paling berat. Syukur dengan praktek. Syukur dengan apa? Praktek. Maksudnya gimana? Ya tadi itu. Contohnya Nabi SAW. Fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan engkau berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim. Nabi SAW diingatkan sebelumnya di ayat yang ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad. Bukankah dahulu engkau anak yatim? Kemudian Allah rawat engkau, Allah perhatikan engkau wahai Muhammad.
Maka giliran engkau sudah hidup dalam keenakan, dalam kenyamanan, dalam kenikmatan, maka prakteklah engkau dengan berbuat baik kepada anak yatim. Sebagaimana dahulu Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu wahai Muhammad ketika engkau menjadi anak yatim, maka sekarang engkau berbuat baiklah kepada anak yatim yang lainnya. Jadi sebagaimana kita dibaikin sama Allah, baiklah sama orang lain. Karena ketika kita berbuat baik sama orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala, nanti akan datang suatu saat orang lain akan berbuat baik kepada kita. Jadi ketika kita berbuat baik sama anak yatim hari ini, besok ketika kita meninggal dunia, anak kita yatim akan dibaiki sama orang lain. Sapa sing nandur bakalan ngunduh. Siapa yang menanam, dia akan memetik. Orang nandur pengen ngunduh, maling gue jenenge. Loh, nggak nanam mangga kok pengen mangga, kecuali kalau beli. Ya. Ini nggak nanam apa-apa pengen dapat apa-apa, nggak bisa. Ya. Kalau sepeninggal kita nanti, kita pengen anak-anak kita diperhatikan sama orang lain. Perhatikanlah anak-anak orang lain yang yatim hari ini. Rasulullah SAW diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagaimana dahulu Allah berbuat baik kepadamu, Allah merawatmu ketika kamu yatim, maka saat ini wahai Muhammad, berbuat baiklah kepada anak yatim. Inilah syukur dengan praktek. Dan syukur dengan praktek ini level tertinggi dan paling berat. Makanya yang bisa praktek level ini cuma sedikit. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Saba ayat 13. Surat Saba ayat 13. Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang artinya sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Jadi Allah jelaskan bahwa yang bersyukur di antara para hamba ini apa? Sedikit. Maksudnya apa Ustaz? Kita setiap hari mengucapkan Alhamdulillah kok Ustaz. Bukan syukur yang itu yang dimaksud. Baca awal ayatnya. I'malu ala Dawud syukra. Itu awal ayatnya. Awal ayat yang tadi saya bacakan, sedikit sekali hambaku yang bersyukur, itu akhir ayat. Awal ayatnya, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Dawud, bersyukurlah kepada Allah dengan praktek, dengan amalan, dengan tindakan nyata. Jadi Allah ini sedang berbicara tentang level tertinggi syukur, yaitu syukur dengan praktek. Setelah Allah berbicara tentang level tertinggi ini, Allah lanjutkan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Alias yang syukur dengan apa? Praktek. Jadi kita ngaji, itu gak cukup hanya sekedar kita ketahui, alhamdulillah tadi saya sudah ngaji. Alhamdulillah tadi saya sudah sholat. Prakteknya mana? Ya. Dalam keseharian kita ini, ilmu yang kita dapatkan, apakah kelihatan wujudnya di dalam perilaku kita atau tidak? Makanya Nabi SAW diingatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'ammal yatima fala taqhar. Kamu sudah tahu ilmunya wahai Muhammad, maka praktek dalam keseharian anak yatim jangan engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Peminta-minta jangan engkau bentak wahai Muhammad. Jadi orang sudah ngaji, dapat ilmu, gak cukup kalau belum dipraktekkan.
Ya. Makanya sering saya sampaikan bahwa orang yang sudah ngaji harus beda dengan orang yang belum ngaji. Bukan cuma beda apanya? Kopiahnya saja. Bukan hanya beda apanya? Bajunya saja. Beda perilakunya. Semakin lama ngaji, semakin sayang sama anak istri. Masya Allah. Gimana nih bapak-bapak? Habis ngaji tambah sayang sama istri apa enggak? Habis ini ditraktir ya. Nah, ibunya senang. Pak, esok ngaji maning ya Pak ya. Istrinya bilang, Pak, setelah Bapak ngaji, kok tambah sayang ya sama-sama keluarga. Saya kok pengen ngaji loh Pak kayak Bapak. Masya Allah. Boncengan suami istri indahnya. So sweet. Ya. Karena pasangan itu melihat ada perubahan. Sama juga istrinya juga seperti itu. Istrinya ngaji, begitu pulang dapat ilmu praktekkan kepada suaminya. Begitu suaminya datang, monggo Pak, kopinya sudah siap. Tumben-tumben Bu, iya Pak bareng ngaji. Ngaji ini nang ndi sih? Kayak nang kana masjid aku, nyong melu ngesuk lah. Gitu. Jadi dapat ilmu itu dipraktekkan. Masa sudah lama ngaji masih pelit? Si ilmunya buat apa? Masa sudah lama ngaji masih suka cemberut sama tetangga? Ilmunya buat apa? Semakin lama ngaji semakin cemberut loh. Ilmunya sih gue ngapa? Ya. Makanya level yang tertinggi adalah syukur dengan apa tadi? Praktek. Fa'ammal yatima fala takhar. Kepada anak yatim jangan berbuat sewenang-wenang. Berbuat sewenang-wenang ini macam-macam. Ya. Berbuat sewenang ini macam-macam. Di antaranya adalah makan hartanya anak yatim. Di antaranya makan hartanya anak yatim. Maksudnya gimana Ustadz? Maksudnya panjenengan dapat amanah entah keponakan, entah apalah, meninggal dunia bapaknya meninggalkan harta yang banyak. Kemudian panjenengan dapat amanah wasiat, tolong ini harta ini buat membesarkan anak saya. Itu hati-hati dari hartanya anak yatim. Atau enggak mesti demikian. Panjenengan ngurusi panti asuhan. Hati-hati itu. Ya. Ngurusi panti asuhan, hati-hati dengan harta-harta yang disumbangkan oleh kaum muslimin untuk anak-anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34. Surat apa? Al-Isra ayat 34. Allah berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Jangan sekali-kali kalian mendekati hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Jangan sekali-kali kalian mendekati. Masuk ke dalamnya mempergunakan, mengatur, ya, mentasarrufkan harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Allah enggak suruh kita dengan cara yang baik. Tapi Allah suruh kita dengan cara yang terbaik. Loh, yang baik saja enggak direkom sama Allah. Allah merekomendasikan supaya dengan cara yang terbaik. Apalagi dengan cara yang jelek. Dengan cara yang baik saja Allah enggak cukup. Allah inginkan kita kalau mempergunakan, mentasarrufkan, ya, merawat harta anak yatim disuruh dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik contohnya kayak apa Ustaz?
Contohnya ada dalam ayat lain surat An-Nisa ayat 6. Jadi itu kan masih cara yang terbaik. Itu kan masih sifatnya apa? Global. Dirinci sama Allah dalam surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 6. Apa itu? Di antara contohnya kata Allah, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif." Barang siapa yang mampu, kaya, kemudian dapat amanah mengelola hartanya anak yatim, falyasta'fif, hendaklah dia tidak ngambil dari harta anak yatim tersebut. Jadi kalau panjenengan mampu, nun sewu, misalnya panjenengan PNS, sudah PNS sertifikasi lagi. Ya, kemudian dapat amanah mengelola panti asuhan. Panjenengan mampu, jangan sekali-kali ngambil hartanya anak yatim. Itu cara yang terbaik. Loh, saya kan sudah keluar waktu, Ustaz. Iya. Panjenengan sudah cukup, dicukupi sama Allah. Ya. Sudah mendapatkan kecukupan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah engkau memiliki sifat iffah, jaga kehormatan. Jangan ambil harta itu. Gunakan semuanya untuk kepentingan siapa? Anak yatim. Loh Ustaz, saya ini orangnya gak mampu Ustaz. Kalau gak mampu maka dengar firman Allah berikutnya. Waman kana fakiran. Barang siapa yang mengelola anak yatim, hartanya anak yatim dan dia fakir. Yang mengelola ini fakir. Gak punya penghasilan. Falyakul bil ma'ruf. Gak apa-apa makan. Tapi makanlah dari harta itu dengan cara yang patut. Secukupnya saja. Secukupnya. Nyung cukupnya lawe sebenarnya daging. Lah yaitu gak patut itu namanya. Nah, makanya di sini dikatakan apa? Bil ma'ruf. Yang patut. Yang pantas. Ya. Jadi kalaupun kita makan dari harta itu ngurus anak yatim misalnya di panti. Ya kalau misalnya anak-anak pantinya makannya pakai kangkung, pakai tempe. Yang jenengan sama. Kangkung sama tempe. Ya. Jangan kemudian anak-anak panti kangkung tempe jenengan sebagai pengurus. Ayam, daging, sate. Ya. Anak-anak pantinya cuma kebagian apa nih? Ababe tok. Ya, cuma kebagian baunya saja. Ya, kamarnya pengurus, rumahnya pengurus, kamarnya anak-anak yatim. Anak-anak yatim karo mangan tempe rasane rasa sate ambune tok. Nah, itu bukan dengan cara yang ma'ruf. Ya. Ini contoh aplikasi mempergunakan harta anak yatim dengan cara yang terbaik. Termasuk dengan cara yang terbaik juga Allah jelaskan dalam surat An-Nisa juga. Ayat 2. Kalau tadi An-Nisa ayat berapa tadi? Ayat 6. Ini An-Nisa ayat 2. Allah berfirman, wa atul yatama amwalahum. Berikanlah anak yatim harta mereka. Jadi kalau memang ada amanah untuk anak yatim, berikan sama anak yatim tersebut. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Jangan kalian tukar milik kalian yang buruk dengan miliknya anak yatim yang baik. Contohnya kepada Ustaz, contoh. Panjenengan dapat sumbangan raskin dari desa. Kemudian jenengan kerja di panti. Anak-anak panti besoknya dapat kiriman beras rojo lele. Dari seorang dermawan pengen ngasih anak yatim makanan yang enak kirimi. Jenengan lah kebenaran iki ya. Diapakan? Ditukar. Ya, yang raskinnya buat siapa? Anak yatim. Kemudian yang rojo lelenya itu buat sendiri. Gak boleh.
Ya Allah sampai sedetil itu. Iya. Allah itu berbicara tentang anak yatim itu hampir di 22 ayat di Al-Quran. Macam-macam Allah subhanahu wa berbicaranya itu. Mulai dari jangan menyakiti, berbuat baik, kemudian menjaga perasaan. Itu banyak banget ayat dalam Al-Quran. Saya tadi terkagum-kagum baca tafsir, salah satu tafsir yang Masya Allah. Belum sempat saya terjemahkan tadi. Cuma saya copy paste kemudian sebelum maghrib saya baca. Masya Allah ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan amanah untuk merawat anak yatim, jangan sampai kita jadikan hartanya anak yatim itu sebagai sarana untuk memperkaya diri. Subhanallah, ada sebagian orang mengatakan, nek pengen sugih cepat, gawe panti. Maksudnya kepada Pak, ya iya kan. Yang namanya orang kaum muslimin terutama. Itu kan mereka Masya Allah masih hatinya lembut. Suka bantu anak yatim. Jadi kalau misalnya sumbangan-sumbangan atas nama anak yatim itu lebih apa? Lebih gampang cairnya. Makanya kadang-kadang ada ya anak-anak yatim, anak panti itu pantinya Masya Allah memprihatinkan. Sing duwe panti umumnya gede. Gonta-ganti mobil, ya. Rumahnya tingkah. Hati-hati subhanallah. Allah ingatkan ancaman yang keras dalam surat yang sama. Surat apa tadi? An-Nisa ayat 10. Ya. Surat An-Nisa ayat berapa? 10. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang yang memakan hartanya anak yatim dengan cara yang zalim. Ya, amanahnya untuk anak yatim dia makan sendiri. Atau kalau misalnya ada kiriman dia pilih-pilih dulu. Kemudian yang jelek-jelek dikasihkan sama anak yatim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan hartanya anak yatim dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguh mereka telah makan api di dalam perutnya. Jadi sama saja masukkan apa? Api dalam perutnya. Wasayaslawna sa'ira, dan nanti pada hari kiamat mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz enggak makan kok, Ustaz cuma buat beli mobil. Makan di sini kata para ulama bisa berarti makan real, ya. Makan makanan betul-betul, atau menggunakan harta itu bukan pada tempatnya. Itu masuk semuanya. Berdasarkan ijma para ulama. Ya. Jadi makan di sini bukan hanya sekedar masuk ke perut, termasuk jenengan harta buat anak yatim, buat ngerehab rumah, buat beli AC, buat beli kulkas buat sendiri. Itu masuk semuanya dalam ayat ini. Ya. Aduh Ustaz, nyong jadi wedi Ustaz yang panti guys. Saya jadi takut ini Ustaz megang panti. Makanya hati-hati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ketika bercerita tentang kewajiban mengurus harta anak yatim dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman di dalam akhir ayat surat An-Nisa lagi ayat yang ke-6. Banyak banget ya, An-Nisa ini banyak bicara tentang apa? Anak yatim. Ini ayat yang ke-6 ketika Allah berbicara tentang mengatur hartanya anak yatim. Nanti kalau sudah saatnya diserahkan kepada anak yatim. Allah bertutup ayat itu dengan firman-Nya, wa kafa billahi hasiba. Cukup Allah sebagai penghitung. Ya. Penghitung kalian di dalam membagi-bagi harta tersebut. Kalau sekarang itu istilahnya apa? Yang tukang ngecek itu istilahnya apa? Audit, ya, auditor. Jadi semua nanti akan diaudit sama Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip. Akan dicek sama Allah semuanya.
Makanya yang hati-hati. Walaupun ada masuk 500 perak. Tulis ini hartanya anak yatim. Jangan sampai kecampur dengan nafkah buat anak istri kita. Kasihan. Ya. Nanti anak istri kita ikut jadi korban juga. Masa kita ngasih neraka buat anak istri kita? Jadi yang detil. Ketika kita ngurusi hartanya anak yatim yang detil. Pembukuannya yang detil. Jangan cuma takut nanti diaudit sama. Apa ada KPK ke panti asuhan? Ya pokoknya gak usah takut lah, hanya sekadar diaudit sama manusia, ketua yayasan atau gak usah takut. Takutnya sama siapa? Allah. Wa kafa billahi hasiba. Cukup Allah yang akan ngecek, yang akan ngitung, yang akan ngoreksi, yang akan ngaudit. Cukup Allah saja. Bukan berarti jenengan nanti ketika diminta laporannya mana? Cukup Allah. Ya enggak, bukan itu maksudnya. Ya. Ya di dunia iya ditulis semuanya. Tapi ketahuilah secermat apapun, sehati-hati apapun. Dalam kita mengatur harta tersebut, membukukan harta tersebut. Ada debit, ada kredit dan semuanya. Itu nanti pertanggungjawaban akhirnya nanti di hadapan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh berbuat sewenang-wenang. Fa'ammal yatima fala taqhar. Di antara berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim adalah ketika kita memakan harta mereka dengan cara yang tidak benar. Termasuk juga ya, berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim itu adalah berbuat kasar kepada mereka. Ya. Berkata-kata yang kotor. Ya, membentak mereka dengan cara yang tidak baik. Itu juga masuk ke dalam perbuatan sewenang-wenang yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hanya saja hadis ini dinyatakan dhaif oleh sebagian ulama, di antaranya oleh Imam Al-Albani dan juga oleh ulama sebelumnya. Disebutkan khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Rumah yang paling baik di antara rumahnya kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dibaiki. Artinya anak yatim yang terawat dengan baik. Jadi orang sekedar ngumpulkan bocah yatim, gimana? Dirawat dengan baik atau tidak? Rumah yang terbaik. Kemudian beliau lanjutkan apa? Wa syarru baitin fil muslimin. Dan rumah yang terjelek di antaranya rumah kaum muslimin, baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dizolimi. Nah, yatim yang tersakiti. Ya, yatim yang kelaparan, yatim yang diperbudak. Katanya mau merawat anak yatim setiap hari suruh untuk bekerja rodi. Ya. Ustaz, kalau kita pengen mendidik anak itu supaya mandiri, ya enggak apa-apa. Tapi ya sing memper lah. Ya, yang memper. Ustaz, kalau misalnya anak yatim ini nakal kemudian kita marahi, boleh Ustaz? Ya tergantung caranya baik atau tidak. Jadi kalau misalnya kita mendidik dia, yang namanya pendidikan kan kadang dengan kelembutan, kadang dengan apa? Ketegasan. Ya ketika memang anak itu berbuat jelek, tidak baik, tidak apa-apa. Kita tegasi anak tersebut, tidak apa-apa. Ya. Akan tetapi jangan sampai kita zolimi dia. Ya. Harta yang seharusnya diberikan kepada dia tidak diberikan. Ya, makanan yang seharusnya siap diberikan kepada dia tidak diberikan kepada dia. Ini yang masuk dalam kategori fa'ammal yatima fala taqhar. Maka saya ingatkan terakhir kali dengan apa yang saya sampaikan di awal bahwa
Kalau kita berbuat baik sama anak yatim hari ini, insya Allah nanti anak-anak yatim kita, anak yatim kita itu maksudnya apa? Anak-anak kita ketika kita sudah meninggal dunia akan dibaiki sama orang lain. Tapi ingat, kalau hari ini kita berbuat buruk sama anak-anak yatim, tunggu saatnya ketika anak-anak kita jadi yatim akan disikapi buruk oleh orang lain. Kama tadinu tudan. Itu kaidahnya. Sebagaimana engkau berbuat sesuatu, maka engkau akan mendapatkan sesuai dengan perbuatanmu. Kalau engkau berbuat baik, maka engkau akan mendapatkan ganjaran yang baik, balasan yang baik. Tapi kalau engkau berbuat buruk, engkau juga akan mendapatkan balasan keburukan juga. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Masih ada waktu? Ya, monggo. Ada apa di balik angka 70? Itu pertanyaannya. Kenapa syuhada Uhud 70, kemudian suhu api di dunia 1/70, api di mana? Di akhirat. Kenapa 70? Enggak tahu saya. Ya. Ini termasuk ilmu yang ya kalau dicari ya enggak apa-apa, tapi enggak usah terlalu apa? Terlalu dalam. Ya. Karena angka-angka seperti ini tidak ada di balik ilmu tentangnya surga atau neraka. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu pun kita tetap bisa masuk surga. Kalau kita nggak tahu, kalau kita tahu pun kita belum tentu masuk surga. Kalau kita nggak tahu pun juga tidak akan masuk neraka. Ini termasuk ilmu yang nggak terlalu urgen. Ya. Berbeda dengan sholat itu ada berapa? 5. Ya. Zuhur itu ada 4. Kalau ilmu ini kan berkaitan dengan surga dan neraka. Kalau kita nggak tahu bahaya, nanti bisa masuk neraka, terhalang masuk surga. Terus terang saya belum tahu, ya belum tahu apa di balik angka 70 tersebut. Akan tetapi dahulu biasanya ulama kita itu mengingatkan dalam masalah-masalah yang seperti ini supaya kita tidak terlalu apa? Tidak terlalu dalam mengkaji masalah-masalah yang seperti itu. Ya, mohon maaf cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.